Buat semuanya sudah mempersiapkan mendengarkan penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tentang proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru Dumai. Dan di kelompok kami ini ada saya Muhammad Rizky Ramadan, Saya Nabila Alifia, saya Mujira Kirana, Saya Muhammad Rizky. Saya Bayu Hadi. Saya Yusuf Andreas. dan satu lagi belum datang Muhammad Nopal Septian. Dan di sini saya akan menjelaskan Sematin nggak lampu depan? bisa Pak. Oh, lampu depan kok. Lampu depan. Oh sama semuanya. Oke. Latar belakang perusahaan. Perusahaan itu didirikan tahun 2000 memasuki era milenial di mana dinamika ekonomi semakin besar, dan nama PT-nya itu adalah PT Utama Karya Persero telah merevitalisasi diri dengan melakukan pengembangan usaha untuk sektor-sektor swasta dengan pembangunan high-rise building maupun infrastruktur lainnya seperti jalan tol. Dan di situ dia PT Utama Karya resmi menerima penugasan pemerintah untuk mengembangkan jalan tol Trans Sumatera melalui peraturan Presiden atau Perpres nomor 100 tahun 2014 yang kemudian diperbarui menjadi Perpres nomor 117 tahun 2015. PT Utama Karya diberi amanah mengembangkan 2.770 km jalan tol di Sumatera dengan prioritas 8 ruas pertama hingga tahun 2019 sepanjang 150 km. Di saat ini pula PT Utama Karya kembali mendirikan anak perusahaan baru di bidang konstruksi infrastruktur jalan tol dan jembatan untuk mendukung mandat pemerintah tersebut. Dan dilanjuti oleh Nabila. tujuan proyek 1. Mempercepat mobilitas barang dan jasa antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan membangun pusat produksi. Sebab Sumatera memiliki banyak kawasan industri pertambangan, perkebunan, pariwisata dengan outlet-outlet atau pelabuhan bandara di Pulau Sumatera sehingga mendorong pengembangan wilayah. 2. Membangun jalan tol diharapkan mempercepat pengembangan wilayah di Pulau Sumatera baik pada jangka panjang 20 tahun mampu jangka pendek dalam waktu 5 tahun ke depan. Oke, lanjut. Di sini ada struktur organisasi pada proyek dari pemerintah terus ke pemilik proyek. Pemilik proyek itu adalah badan atau seseorang yang memiliki proyek atau pekerjaan dan memberikannya kepada pihak lain yang mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kontrak. Terus di bawahnya itu ada konsultan perencana. Konsultan perencana adalah suatu badan perorangan atau badan hukum yang dipilih oleh pemilik proyek ataupun kontraktor pelaksana untuk melakukan perencanaan bangunan secara lengkap terhadap proyek yang akan dilaksanakan. Lalu ada konsultan pengawas, merupakan orang atau badan yang ditunjuk penggunaan jasa untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari awal hingga berakhirnya pekerjaan. Lalu di sini ada kontraktor pelaksana, merupakan orang atau badan yang menerima pekerjaan untuk menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ini dia adalah struktur organisasi PT Utama Karya. Struktur tugas logistik pada proyek ini yang pertama mencari dan mensurvei data jumlah material beserta harga bahan dari beberapa supplier atau toko material bangunan sebagai data untuk memilih harga bahan termurah dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang kedua, melakukan pembelian barang atau alat ke supplier atau toko bahan bangunan dengan melaksanakan seleksi sebelumnya
sehingga bisa mendapatkan harga material termurah pada supplier terpilih. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur tempat penyimpanan material yang sudah didatangkan ke area proyek sehingga dapat tertata rapi dan terkontrol dengan baik untuk tempat kedatangan dan pemakaian. Baik, teman-teman bisa lihat di layar. Ini ada data umum proyek. Data umum proyek itu terdiri dari nama proyek itu pembangunan jalan tol. Jadi pembangunan jalan tol itu dari Pekanbaru sampai Dumai dan kamu tahu ya Pekanbaru itu di mana. Jadi itu ada kurang lebih 27,5 km. Kemudian lokasi proyek itu di Kandis Utara sampai ke Duri Selatan. Pemilik proyek yaitu yang mengerjakan proyek ini yaitu PT Utama Karya. Kemudian sifat kontrak ini unit price, kontraktor PT Utama Karya Infrastruktur. Jadi PT Utama Karya Infrastruktur ini adalah anak dari perusahaan PT Utama Karya. Kemudian konsultan perencana itu PT Egis Internasional. Kemudian konsultan pengawas ada PT Yogyakarta Karya. Kemudian di samping ada data umum, kita juga punya data teknis proyek. Syarat pekerjaan proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru sampai Dumai. Yang pertama, ekskavator juga mampu bekerja dengan beberapa kondisi pekerjaan dan ukuran yang berbeda. Lalu vibro roller digunakan secara bebas dalam kegiatan atau aktivitas pekerjaan pemadatan struktur tanah. Lalu ada dump truck digunakan untuk mengangkut material seperti permukaan dalam proses perataan. Dibangun selama kurun waktu 2 tahun 9 bulan. A dan 4 equal B. Dengan masa konsensi jalan tol selalu Kendala selama kerja praktek. Adapun kendala yang ditemukan di lapangan selama kerja praktek adalah sebagai berikut. Itu ada 3. Yang pertama, cuaca kurang stabil sehingga menyebabkan salah satu kendala dalam kerja praktek di lapangan yang sangat tergantung pada cuaca.